Oke, udah dikat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dan Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Ya baik, selamat datang kepada Bapak dan Ibu dalam diskusi ditetapkannya Bunaken sebagai Cagar Biosfer Indonesia oleh UNESCO. Di sini kita akan mendiskusikan bagaimana ke depannya dengan ditetapkannya Bunaken sebagai Cagar Biosfer. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir. Selamat datang kepada Bapak Muhammad Rizky Fredo Pratama selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat malam semuanya. Ya, kemudian selamat datang kepada Ibu Dwi Indah Susilowati, mohon maaf, selaku Dinas Pariwisata. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Kemudian selamat datang kepada Bapak Stefan Christo selaku pihak peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Ya, kemudian selamat datang juga saya ucapkan kepada Ibu Mega Destiani selaku investor dari Lotte Group. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Siti Alfiah selaku pemilik usaha jasa dalam penyediaan jasa alat selam. Selamat datang Ibu Alfiah. Ya, selanjutnya selamat datang juga kepada Bapak Muhammad Faris Nazal selaku Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Manengkel Solidaritas. Selamat datang Bapak. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Selanjutnya, selamat datang kepada Ibu Suryani Ningsih selaku dari kelompok masyarakat pengawas Minahasa Selatan. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih, moderator. Ya, selanjutnya selamat datang juga kepada Bapak Fahrul selaku perwakilan dari nelayan atau masyarakat setempat. Selamat datang Bapak. Iya, terima kasih. Dan pada kesempatan ini ada Bapak Zaki yang berkenan sebagai notulensi pada kegiatan diskusi pada hari ini. Materi diskusi kita mengenai penetapan Bunaken sebagai Cagar Biosfer Indonesia, di mana penetapan ini diumumkan dalam sidang ke-32 International Coordinating Council atau ICC, Man and the Biosphere atau MAB UNESCO pada 27 hingga 28 Oktober 2020 oleh UNESCO Headquarter di Paris, Prancis. Nah, mengenai hal tersebut, saya ingin menanyakan terutama dari pihak pemerintah terlebih dahulu nih, bagaimana mungkin bisa kepada Bapak Fredo terlebih dahulu ya, bagaimana pendapat Bapak perihal ditetapkannya Bunaken sebagai Cagar Biosfer Indonesia oleh UNESCO tersebut? Silakan Bapak. Ya, terkait Bunaken ini, saya kira ini langkah yang tepat ya buat Indonesia terutama. Karena apa? Karena gini, Bunaken itu istilahnya surga bagi Indonesia gitu, surga wisatanya Indonesia. Ketika banyak wisatawan datang, pasti juga banyak hal yang perlu diurus, terutama dalam hal konservasi. Nah, di program yang diajukan UNESCO ini yang namanya Man and Biosphere, di program ini itu tiap negara itu dikasih kesempatan, dikasih opsi untuk mengajukan daerah yang perlu untuk dijadikan cagar biosfer. Salah satunya Bunaken ini, karena emang dibilang Bunaken sebagai cagar biosfer karena ya terkait masalah sumber daya yang dimilikinya, potensinya sangat tinggi untuk pariwisata. Makanya harus ada yang dimanfaatkan juga harus yang dijaga atau dikonservasi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Fredo atas pendapatnya. Sebelumnya saya ingin melontarkan pertanyaan lagi nih.
apakah dengan adanya ditetapkannya Bunaken sebagai cagar biosfer ini dapat membuka atau menjadi jalan untuk masyarakat Indonesia tuh menjadi lebih sejahtera gitu, Pak. Kalau menurut Bapak seperti apa, Pak? Kalau menurut saya, dengan penetapan Bunaken sebagai cagar biosfer ini, terutama oleh UNESCO ya, ini menjadi salah satu kesempatan pentingnya bagi Indonesia karena dengan begitu Bunaken dibawa ke ke ranah internasional. Jatuhnya banyak wisatawannya bakal tertarik dan bakal penasaran apa sih itu Bunaken, seperti apa tempatnya segala macam. Nah, terutama di sektor pariwisata. Ketika mereka melihat gambar atau tayangan di video di YouTube atau di Google segala macam, pasti mereka mengira kalau oh ini merupakan tempat yang emang yang perlu dikunjungi, yang perlu sebagai tempat wisata. Terutama apalagi sekarang ya pandemi COVID-19. Nah, di pandemi ini pasti orang jenuh kan, jenuh di rumah segala macam. Pasti mereka butuh tempat untuk refreshing. Dengan adanya cagar biosfer Bunaken ini dengan menjunjung tinggi protokol kesehatan, pasti ini menjadi tempat ladang bagi masyarakat untuk mencari memenuhi ekonomi mereka gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Fredo atas tanggapannya. Selanjutnya saya mungkin akan beralih kepada Ibu Dwi ya, selaku Dinas Pariwisata. Bagaimana nih Ibu Dwi terkait ditetapkannya Bunaken sebagai cagar biosfer Indonesia? Silakan Ibu Dwi. Izin berpendapat, saya setuju dengan ditetapkannya Bunaken menjadi cagar biosfer, di mana di dalam cagar biosfer ini kan diwajibkan memiliki 3 zona gitu. Zona ini kan terdiri dari zona inti, penyangga, dan transisi. Nah, zona inti ini di dalam zona inti ini diharuskan mendapatkan izin gitu dari pengelola apabila akan berkegiatan di zona inti tersebut gitu. Nah, biasanya kegiatan yang dilakukan diharuskan memiliki dampak yang paling kecil gitu terhadap ekosistem yang ada seperti penelitian dan pendidikan. Nah, sedangkan di zona penyangga ini memungkinkan terjadinya pemanfaatan secara ekonomi gitu, tetapi tidak diperkenankan untuk eksploitasi alam dalam pelaksanaannya gitu. Jadi kegiatan di zona penyangga ini seperti pendidikan, rekreasi, penelitian, dan ekowisata gitu. Nah, untuk zona transisi sendiri itu di zona ini tuh masyarakat diperkenankan mengelola lingkungan dan alam untuk kepentingannya gitu dengan pengawasan dari pihak yang berwenang dan berpatokan pada pengelolaan sumber daya alam yang baik gitu. Nah, dengan adanya zona-zona ini diharapkan sesuai gitu dengan peruntukannya gitu. Nah, oleh karena itu diharapkan dengan dijadikannya Bunaken sebagai cagar biosfer dapat melestarikan alam dan kesejahteraan masyarakat ini menjadi meningkat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dwi atas tanggapannya. Mungkin dari tanggapan Bu Dwi tadi menyinggung tentang pemanfaatan ekonomi ya, di mana terkait pemanfaatan ekonomi ini berkaitan langsung dengan masyarakat setempat. Kalau gitu saya akan beralih ke Bapak Faris mungkin sebagai selaku dari LSM. Bagaimana nih Pak sebagai Bapak dalam LSM ini untuk membimbing atau untuk membimbing para masyarakat ataupun nelayan yang ada di kawasan setempat dengan ditetapkannya Bunaken sebagai cagar biosfer Indonesia ini. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Moderator. Oke, sebenarnya saya ingin memperkenalkan LSM saya sendiri. LSM Manangkel Solidaritas merupakan salah satu LSM terbesar di Sulawesi Utara. Tapi kami ini bekerja sebenarnya lebih ke arah bidang lingkungan, yaitu lingkungan pesisir dan lautan. Nah,
memang kami pada dasarnya bergerak pada bidang konservasi, terutama pada di sekitar pesisir dan lautan begitu. Nah, tapi untuk adanya cagar biosfer ini, kami jadi tertarik juga untuk setidaknya menganalisis bagaimana potensi dampak untuk lingkungan dan juga untuk sosial kemasyarakatan. Nah, dari kami sendiri, kami menganggap bahwa adanya penetapan cagar biosfer sendiri ini memang kita masih melihat pada tahap awal, yaitu mungkin dari Bapak Menteri maupun dari dinas tempat mengakomodasikan untuk pembangunan seperti pariwisata dan kebutuhan perekonomian lainnya. Tapi tentunya kita juga harus sedikit menanggapi lagi Bapak dan Ibu dari pemerintah. Apakah dari segi sosial, dari segi kemasyarakatan sendiri, terutama dari masyarakat pesisir, Bapak Ibu, kita harus kembali melihat bagaimana pendapat mereka kembali. Nah, mungkin saya juga sedikit ingin mengkaji lagi bersama seperti LSM lain, seperti Kiara yang memang lebih ke arah keadilan koalisi perikanan tersebut. Nah, untuk aspek perikanan tersebut memang dari kami belum sampai menganalisis maupun sampai memahami lebih lanjut. Tapi dari kami lihat mungkin bisa jadi Bapak Ibu ada potensi-potensi kalau dari pembangunan itu mungkin ada yang merugikan masyarakat mungkin. Nah, tapi kita lihat lagi dari arah Bapak Ibu bagaimana dalam membangun cagar biosfer ini, karena UNESCO sendiri menetapkan cagar biosfer yang berarti untuk ke arah perlindungan alam itu utamanya. Tapi dari pihak kita sendiri, pihak pemerintah kita Indonesia mungkin juga ingin membangun perekonomian agar dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi mungkin bisa saling terintegrasi dan bisa saling berimbang begitulah. Nah, kita harus lihat lagi Bapak Ibu bagaimana dampak bagi masyarakat terutama nelayan-nelayan ataupun masyarakat pesisir yang akan terkena dampak langsung begitu. Begitu Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Faris. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Bapak Faris itu kemungkinan berpotensi ya dalam merugikan terhadap masyarakat setempat. Nah, kalau boleh tahu sekiranya dalam hal apa nih yang lebih dominan kemungkinan yang berdampak merugikan bagi masyarakat, Pak? Oh ini saya lagi ya. Oke. Jadi kalau melihat dampak kerugian, nah tentunya kan dari pembangunan pasti dari pembangunan itu kan tentunya ada semacam investasi maupun kerusakan-kerusakan secara ekologis lah. Nah, sebenarnya kalau kita bahas kerugian yang berdampak kepada masyarakat, terutama nelayan ataupun masyarakat pesisir, kita lihat lagi apakah ada keterlibatan atau apakah ada campur tangan ataupun partisipasi dari masyarakat. Nah, jika tidak ada partisipasi, bagaimana kita bisa melihat keuntungan yang didapatkan oleh dari pihak pemerintah, pihak investor, pihak pembangun, ataupun yang terutama kepada masyarakat. Nah, itu yang perlu masyarakat sebagai pemilik, meskipun memang kita lihat tidak ada hak klaim dari masyarakat, tapi tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Rakyat memiliki hak untuk diberikan kesejahteraan. Nah, kalau adanya pembangunan itu, yang awalnya tujuan cagar biosfer untuk konservasi, tapi kalau pembangunannya hanya untuk kepentingan pihak-pihak atas, pihak-pihak besar, atau perekonomian saja. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat menanggapinya gitu. Jadi untuk pembangunan itu mumpung masih awal,
Jadi kita harus kembali tanyakan lagi pendapat kepada masyarakat atau kepada Bapak nelayan seperti Bapak Afifi yang termasuk dari anggota asosiasi nelayan begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Faris. Mungkin terkait masih berhubungan dengan Bapak Faris ya, langsung aja ke Bapak Fahrul kali ya, Fahrul Afifi. Kan tadi mungkin dari Bapak Fahrul Afifi sebagai perwakilan dari nelayan atau masyarakat setempat, mungkin apakah ada kekhawatiran tersendiri nih atas ditetapkannya Bunaken atau dari Anda sendiri malah justru merasa, wah ini peluang besar nih, seperti apa Bapak Fahrul? Untuk kami sebelumnya, jika ditanyakan kekhawatiran, karena sebelumnya Bunaken sudah dijadikan Taman Nasional Laut, maka aktivitas kita sebagai nelayan sudah terbatasi dengan adanya Taman Nasional Laut tersebut. Dengan dijadikannya Bunaken sebagai cagar biosfer, maka kita hanya perlu beradaptasi lagi, di mana ya kemungkinan aktivitas kita menurun lagi memang ada, cuma kita hanya bisa beradaptasi dengan keadaan yang telah dibuat oleh pemerintah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fahrul Afifi. Oke, mungkin selanjutnya saya akan beralih mengenai adanya potensi di Bunaken sendiri, di mana Bunaken bisa menarik perhatian wisatawan, dan salah satunya adanya jasa penyediaan alat selam nih, di mana pasti para wisatawan sangat menanti-nantikan untuk menikmati keindahan bawah laut. Untuk itu saya persilakan untuk Ibu Siti Alfiah, bagaimana pendapat Ibu terkait penetapan Bunaken sebagai cagar biosfer Indonesia ini, Bu? Silakan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Ibu. Oke, di sini saya ingin jelaskan bahwa di Bunaken ini sendiri terdapat 30 titik selam yang mana di situ merupakan menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dan kami sebagai beberapa penyedia jasa seperti alat selam dan juga sewa perahu, dengan adanya pada data ini sangat terbantu ekonominya. Bisa dilihat dari pendapatan asli daerah pada tahun 2018 berkisar antara 162 miliar dengan perbandingan di tahun 2019 ini sudah mencapai 339 miliar. Dan saya sangat setuju sekali dengan bicaraan Bapak Fredo tadi di awal bahwa penetapannya ini pada situasi kondisi yang sedang pandemi ini itu sangat pendapatan masyarakat sangat turun ya. Nah, dengan adanya penetapan ini dan dibukanya kembali menerapkan protokol kesehatan itu menurut saya sih bisa meningkatkan perekonomian lagi dengan tetap menjaga atau memanfaatkan si Bunaken ini dari tiga fungsi tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Dwi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya Bu, apakah dari jasa yang Ibu sediakan ini, Ibu berkolaborasi atau bekerja sama dengan masyarakat setempat atau tidak, Bu? Oh, tentu. Untuk pembuatan penyedia jasa ini kami berkolaborasi dengan masyarakat setempat seperti kan alat selam itu maksudnya ada yang berat-berat gitu ya. Jadi beberapa dari mereka ada yang jadi pembawa alat tersebut untuk menuju ke suatu hotel itu. Jadi intinya semacam sebagai pemasyarakat tuh sebagai pembawa gitulah ke hotel-hotel.
Baik, berarti dengan kata lain, dengan adanya jasa yang Ibu sediakan ini, juga membuka peluang pekerjaan bagi nelayan, di samping mata pencaharian mereka sebagai nelayan itu sendiri ya, Bu, ya? Iya, Oke, seperti itu. selanjutnya Benar. saya akan beralih kepada pihak investor, mungkin kepada Ibu Mega. Bagaimana nih menurut Ibu Mega terkait ditetapkannya Bunaken sebagai cagar biosfer, di mana dengan ditetapkannya ini menjadikan, Bunaken, lebih mancanegara gitu, Bu. Apa yang sekiranya, eee, Ibu persiapkan dari pihak investor gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sebagai pihak investor, di mana dengan ditetapkannya si Bunaken ini sebagai cagar biosfer itu tentunya membuat si para investor ini lebih tertarik gitu terhadap si Bunaken ini. Karena dengan ditetapkannya Bunaken sebagai cagar biosfer, tentunya membuat wisatawan mancanegara itu lebih lebih pengen mengetahui tentang si Bunaken ini, sehingga membuat para investor-investor itu tuh ingin membuat kayak resort atau hotel yang bisa menunjang si para wisatawan tersebut gitu. Jadi dengan adanya hotel atau resort sendiri itu tuh bisa meningkatkan pendapatan di wilayah sekitar gitu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mega atas jawabannya. Mungkin, kita bisa langsung berlanjut aja nih dari pihak LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kepada Bapak Stephen. Tadi, Ibu Mega selaku pihak investor, menyampaikan bahwasanya dengan ditetapkannya Bunaken sebagai cagar biosfer Indonesia itu menjadikan para investor lebih tertarik nih untuk, membangun hotel atau resort, untuk lebih, mungkin sendiri, apakah dengan ditetapkannya Bunaken tersebut sebagai cagar biosfer Indonesia itu, akan menjadikan pengelolaan berkelanjutan di kawasan tersebut, tetap berjalan dengan baik atau seperti apa, Pak? Silakan Bapak Stephen. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pastinya dengan dibentuknya Bunaken, ditetapkannya Bunaken sebagai cagar biosfer dunia ya, salah satu cagar biosfer dunia, itu tuh bukan merupakan suatu hal yang negatif. Apabila kita melihatnya pada sisi pembangunan berkelanjutan, malah harus kita lihat ini merupakan suatu dorongan yang positif bagi Indonesia untuk dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan, terutama bagi Bunaken tersendiri. Mengapa? Karena dengan penetapan cagar biosfer bagi Bunaken, itu tuh malah meningkatkan nilai Bunaken di mata baik nasional maupun internasional gitu. Dengan adanya penghargaan cagar biosfer Bunaken, dilihat bahwa Bunaken itu merupakan suatu tempat yang berharga, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dan memiliki potensi pemanfaatan yang begitu tinggi sehingga nggak bisa di-miss hal yang seperti ini gitu. Dan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan ya, dengan adanya zonasi-zonasi tersebut itu membantu dalam pertama kita juga harus mementingkan kondisi dari ekosistem itu sendiri gitu. Kita kan sebagai pemanfaat, manusia sebagai pemanfaat, kita harus mengerti bahwa kita harus mempunyai sumber daya yang terus berkelanjutan sehingga kita bisa memanfaatkannya gitu. Nah, dengan adanya pembuatan cagar biosfer ini kita mensecurekan kondisi dari Bunaken sebagai pemasok sumber daya tersebut gitu. Dan dengan adanya cagar biosfer ini semakin juga membantu kita juga untuk pembangunan berkelanjutan. Kenapa? Karena status ini membuat kita mendapatkan bantuan yang lebih besar lagi dari dunia internasional dan nasional gitu. Nah, jadi apabila ada yang berkata bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat berjalan dengan baik, itu pastinya adalah salah, pernyataan yang salah gitu. Malah ini merupakan suatu
dorongan positif bagi pembangunan berkelanjutan yang kita inginkan terjadi di Indonesia. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Bapak Stefan. Kalau berdasarkan pendapat Bapak tadi berarti tidak justru memiliki dampak yang positif ya bagi pengelolaan berkelanjutan. Namun untuk dari segi konservasinya nih Pak, bagaimana Pak? Sebelumnya karena Ibu Dwi juga menyebutkan bahwasanya di kawasan tersebut telah ditetapkan zonasi di mana zonasi tersebut ditetapkan berdasarkan peruntukannya. Nah, apakah dengan ditetapkannya Bunaken sebagai cagar biosfer Indonesia tersebut akan mengganggu fungsi-fungsi dari zonasi tersebut? Bagaimana Pak? Oke, seperti yang sudah disampaikan yang tadi mengenai zona-zona tersebut, dengan penetapan zonasi tersebut tidak mengurangi, tidak merusak ekosistem, tidak membuat keberlanjutan kondisi ekosistem rusak. Malah dengan adanya zonasi tersebut kita bisa mempunyai prioritas bagi kegiatan pemeliharaan ekosistem kita gitu. Seperti yang kita ketahui, zona inti itu benar-benar dikhususkan untuk kegiatan konservasi, untuk pemeliharaan mungkin biota-biota atau mungkin biota-biota yang kita ingin konservasi dan juga untuk kegiatan penelitian gitu. Nah, itu memastikan bahwa kekayaan sumber daya yang terdapat di sana, terutama di Bunaken itu terjaga gitu. Dan kan kita juga berbicara juga ada zona transisi dan juga zona penyangga gitu. Zona penyangga dan zona transisi itu yang digunakan untuk kegiatan pembangunan berkelanjutan. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh masyarakat setempat untuk berkegiatan ekonomi, untuk juga sembari juga untuk ekologi juga di situ. Jadi untuk kegiatan konservasi sendiri bukan tidak terganggu, malah bisa terdukung seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Stefan atas tanggapannya. Mungkin menyangkut dari jawaban Bapak Stefan ya, di sini kita bisa beralih ke Pokmaswas atau kelompok masyarakat pengawas. Kepada Ibu Suryani, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya bagaimana terkait pengawasan apa yang perlu dilakukan atas ditetapkannya Bunaken sebagai cagar biosfer ini, di mana yang nantinya akan semakin membuka Bunaken menjadi pusat atau semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan seperti itu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Yang disampaikan oleh pemerintah pusat ataupun yang disampaikan oleh Bapak Stefan sebagai selaku perwakilan dari LIPI, kami sebagai Pokmaswas sangat menyetujui dengan adanya penetapan Bunaken ini sebagai cagar biosfer. Kenapa? Karena di sini kita ketahui bahwa dengan penetapan cagar alam ini, mereka lebih mengutamakan dengan tema konservasi. Nah, di situ berarti lebih mendukung, menjaga kelangsungan dari sumber dayanya. Tapi ada hal-hal yang memang harus kita sebagai Pokmaswas untuk memperhatikan hal-hal kegiatan yang ada di sana, karena ini kan kalau saya lihat arahnya lebih kepada untuk persiapan pariwisata. Nah, kalau untuk persiapan pariwisata tentunya mungkin akan ada kendala-kendala yang dialami. Contohnya kalau misalnya kita akan mengadakan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Siti Alfiah, mereka mengadakan penyediaan alat selam. Nah, di situ kami akan mengawasi bagaimana alat-alat selam ini atau para diving yang akan melakukan diving itu tidak merusak terumbu karang. Karena dengan harapannya pariwisata bisa berjalan tetap berlangsung gitu dengan untuk mendukung perekonomian masyarakat pesisir, tapi juga tetap harus menjaga sumber daya alam yang ada di sana. Itu. Nah, mungkin konflik yang bisa yang sering dihadapi di sini itu ketika masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan yang mayoritasnya itu sebagai mata pencahariannya itu di sana. Jadi ketika nelayan itu tidak disediakan
tenaga kerja atau tidak disediakan lowongan kerja untuk mereka untuk mengganti, karena kan mereka harus menyesuaikan nih sebagai penetapan cagar alam, otomatis masyarakat nelayan harus dipaksa menyesuaikan dengan keadaan ini. Nah, ketika dipaksa ini masyarakat nelayan tentunya butuh mata pencahari tenggelam dari nelayan harus menyesuaikan gitu kan. Nah, jadi di sini ketika saya harapannya pemerintah juga bisa menyediakan, maksudnya tuh menyediakan mata pencaharian pengganti dari ibaratnya menjadi nelayan yang mereka biasanya menangkap ikan di laut gitu kan, menjadi mata pencaharian apa lagi nih yang bisa dikembangkan di situ. Nah, di situ harapannya juga agar tidak timbul konflik antar masyarakat, karena biasanya ketika terjadi konflik maka masyarakat nelayan itu akan lebih cenderung mengeksploitasi gitu. Jadi kemarin juga ada peristiwa penangkapan penyu ya, penangkapan penyu itu, dan di situ udah dihargai sebesar 300.000, dan untungnya di situ kami sebagai Pokmaswas segera menindaklanjuti hal itu, jadi sehingga penyu itu tidak jadi dijual. Jadi kita lepaskan kembali ke alamnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Suryani atas pendapatnya. Kemudian saya ingin menanyakan kembali, sekiranya sudah ada tindakan tegas seperti apa yang mungkin akan dilakukan apabila terdapat kejadian-kejadian yang dapat mengancam sumber daya yang ada di kawasan tersebut. Silakan, Bu. Ini pertanyaan dilempar kepada saya atau gimana? Ibu. Kepada saya. Baiklah. Ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, pertama kita sebagai kelompok masyarakat pengawas, kita akan memberi peringatan kepada masyarakat. Baik itu kan kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengenalkan biota-biota yang dilindungi oleh yang dilindungi itu biota apa saja seperti itu, dan yang bisa dieksploitasi itu biota apa saja. Nah, ketika terjadi eksploitasi terhadap biota-biota yang dilindungi, maka langkah yang pertama kali kita lakukan adalah kita menegur secara langsung. Gitu. Tapi ketika itu memang udah fatal sekali, maka kita akan menerapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Suryani. Mungkin selanjutnya saya akan beralih ke Bapak Fahrul lagi kali ya. Berdasarkan yang sudah disampaikan oleh dari pihak pemerintah, terus kemudian dari LSM, dari LIPI maupun dari investor, bagaimana nih menurut Bapak Fahrul sebagai perwakilan dari nelayan atau masyarakat, apakah masih terdapat kekhawatiran tersendiri atau apa yang Bapak harapkan dengan kedepannya apabila sudah benar-benar Bunaken terbuka di kancah internasional seperti itu? Iya, terima kasih sekali lagi. Untuk kami nelayan sebenarnya adalah hal mudah untuk menanggapi dengan adanya perubahan seperti ini. Namun jika membicarakan keuntungan dan kerugian, maka akan lebih banyak ruginya dibanding keuntungannya, di mana seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Suryani tadi, kita harus merubah mata pencarian utama kita sebagai nelayan menjadi membantu untuk investor-investor asing atau pihak swasta yang membuka usahanya di sana. Namun karena tidak adanya bantuan untuk kami nelayan membuka usaha kami sendiri, maka kami hanya akan berakhir menjadi tenaga kerja. Dan kami tetap melaut, tapi kita seperti nelayan dengan nelayan tambahan gitu. Hanya melaut sesekali. Seperti ketika keadaan seperti sekarang, di mana pandemi, di mana jasa servis seperti pariwisata tidak akan jalan dengan baik.
di mana kita harus berarti kita harus menyesuaikan diri untuk kembali melaut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Farul sebagai perwakilan dari nelayan atau masyarakat. Mungkin terkait tanggapan dari Bapak Farul, saya kembalikan kepada pemerintah pusat, Bapak Fredo maupun Ibu Dwi. Mungkin bagaimana nih Pak pendapat Bapak dan Ibu terkait tanggapan dari nelayan sendiri untuk meyakinkan bahwasanya mereka tidak perlu khawatir dengan ditetapkannya Bunaken sebagai cagar biosfer tersebut. Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin bisa ke Bapak Fredo dulu kali ya. Ya, boleh. Terkait masalah ekonomi itu emang kritis banget ya kalau dibilangnya. Soalnya emang ya mau nggak mau ekonomi pasti berjalan di lingkup masyarakat. Tapi dengan kesepakatan Menteri Koperasi dan UKM pada Agustus 2020 ini, itu mereka mengeluarkan namanya Banpres, Bantuan Presiden. Bantuan Presiden ini dikhususkan untuk pemilik usaha mikro. Nah, pemilik usaha mikro ini itu bisa mengajukan ke BPUM. BPUM itu singkatannya Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro. Nah, dengan pengajuan ini mereka akan mendapat insentif atau bantuan sebesar 2,4 juta rupiah per usaha. Nah, ini menurut saya udah cukup bagus untuk masyarakat pesisir yang kemungkinan akan kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Karena emang bisa dibilang kalau nelayan nggak mungkin 1 bulan 2 kali atau berapa kali, maksudnya nggak setiap hari nelayan kan. Nah, pasti ada sela waktu untuk kosong, istirahat segala macam. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk berusaha kecil. Nah, dengan adanya ini tuh diharapkan masyarakat lebih kreatif lagi gitu. Masyarakat lebih kreatif untuk membuat suatu UMKM yang emang bisa mendukung terutama di sektor pariwisata ya. Dan juga bisa beruntung bagi mereka gitu, mendapat keuntungan dari usaha itu. Kalau dibilang emang mengikis mata pencaharian nelayan, emang iya. Karena apa? Kita menyeimbangkan antara lingkungan sama masyarakat. Karena masyarakat nggak bisa hidup tanpa lingkungan, karena lingkungan bisa hidup sama masyarakat, begitu kan istilahnya. Nah, kalau seperti itu, jika pemanfaatan bisa berjalan secara terus-menerus tanpa adanya konservasi segala macam, itu pasti sumber daya alam pasti hilang gitu loh. Dan wilayah Bunaken ini tuh tercatat 700 lebih hektar kan, dengan sumber dayanya itu sekitar 350 spesies terumbu karang sama 3.000 spesies ikan, alga ataupun rumput laut. Mungkin Bapak Stefan lebih tahu masalah ini. Nah, diharapkan setiap orang yang di sini tuh terutama ini tuh sangat diperlukan sekali ya, karena saya bisa langsung masuk ke masyarakat langsung gitu. Tapi itu tadi harus ada namanya pengelolaan terpadu, benar Bapak Stefan tadi bilang. Karena tanpa adanya Pokmaswas, tanpa adanya peneliti dari LIPI, terus tanpa adanya nelayan maupun LSM, itu kita nggak akan bisa berjalan dengan lancar namanya pengelolaan terpadu ini gitu. Makanya setiap elemen itu dibutuhkan, bukan masalah ini menguntungkan untuk investor, ini menguntungkan untuk pemerintah, itu tidak. Ini untuk kesejahteraan kalian juga gitu loh maksudnya. Jadi ketika alam itu tidak punah, maka manusia juga nggak akan punah gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Fredo. Mungkin selanjutnya Ibu Dwi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Menurut pendapat saya, di dalam zona transisi ini kan juga dapat dilakukan untuk usaha bisnis gitu. Dimana kan tadi Bapak Fredo mengatakan bahwa terdapat untuk dana untuk usaha mikro gitu. Jadi untuk nelayan jangan khawatir gitu, tapi lebih berinovasi lagi dan kerjasama dengan yang lain gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa ke Bapak Faris dulu kali ya sebagai LSM. Bagaimana nih Bapak Faris atas tanggapannya dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Fredo dan Ibu Dwi? Oke.
Jadi saya tadi menangkap, ya memang dari pihak pemerintah pusat maupun daerah, ya kita bisa lihat juga memang adanya tujuan baik untuk perekonomian, untuk alam. Tapi sebenarnya saya ingin balik lagi Bapak Ibu. Eh, Kita harus juga kembali melihat aspek atau melihat nilai dari masyarakat sendiri. Bagaimana dampak nyatanya begitu. Soalnya kalau kita memang merencanakan hal yang baik, tapi pada kedepannya ketika masa pembangunan atau sedang proses-prosesnya atau pasca pembangunan, nah itu yang mungkin jadi titik kritis bagi masyarakat kita, masyarakat nelayan. Kita juga harusnya kita sebagai sesama stakeholder maupun sesama aktor-aktor dalam dunia pesisir ini atau kita dalam cakupan wilayah Bunaken. Nah, kita kembali melihat sebenarnya apa sih yang kita tuju, tapi tapi yang kita tuju ternyata adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk di sisi lain investasi masa depan dari daerah sendiri, yaitu dengan adanya perekonomian untuk meningkatkan nilai-nilai perekonomian daerah. Nah, seperti yang saya bilang, harus kembali lagi melihat dampak ataupun melihat potensi adanya kerusakan dan sebagainya. Jadi gitu Bapak Ibu dari pemerintah. Kita memang harus sama-sama menyeimbangkan antara sisi ekonomi maupun sisi ekologis. Karena yang kita tuju seperti yang kata Bapak Stefan, pembangunan berkelanjutan. Tapi kembali lagi, mungkin juga dari pihak-pihak investor yang juga ada di sini, dari Ibu Mega. Mungkin bisa kita lihat lagi Bu, investor itu bagaimana perannya nanti ketika masa pembangunan. Harusnya kan memang bekerja sama dengan pemerintah untuk peningkatan perekonomian, tapi kembali lagi kita harus menengok kembali lah bagaimana masyarakat ketika masa pembangunan itu. Karena sayang sekali ketika kita membangun untuk negeri, membangun untuk daerah, membangun untuk Bunaken, tapi kalau dari masyarakat sendiri ternyata masyarakat-masyarakat kecil terdampak perekonomiannya. Nah, kita kan mau rencana ada pengubahan dari nelayan ke pelaku-pelaku pariwisata. Tapi bagaimana sendiri untuk suplai pangan lah. Kan nelayan juga, bahkan nelayan kecil pun memang sangat membantu untuk suplai pangan sendiri. Jadi gitu Bapak Ibu yang ingin mengkonversi nelayan menjadi aktor-aktor dalam pembangunan pariwisata, jadi mohon dipertimbangkan kembali lah. Karena kita juga diskusi berarti kita setidaknya untuk dari diskusi hari inilah kita bisa mendapatkan sama-sama pencerahan untuk kepentingan masyarakat. Ya, jadi yang memang kita harus kembali lihat adalah kepentingan masyarakat. Atau di Bunaken ini kita lihat kembali bagaimana nelayan dan masyarakat pesisir terdampaknya begitu. Terima kasih. Oke, mantap sekali Bapak Faris. Mungkin kita bisa ke ini dulu kali ya, pihak investor. Karena tadi Bapak Faris sempat menyinggung terkait investor, gimana nih Ibu Mega? Terkait apa yang telah disampaikan oleh Bapak Faris, bagaimana ke depannya investor seharusnya bekerja sama dengan pihak pemerintah, daerah, pusat, maupun yang setempat. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Kalau dari pihak investor sendiri, tentunya kami ingin membuat suatu pembangunan yang di dalamnya itu masyarakat ikut andil gitu. Jadi si masyarakat tersebut tuh bukan hanya sebagai tenaga kerja, maaf ya, bukan hanya sebagai tenaga kerja, tapi si pendapat masyarakat, terus tentang keluh kesah masyarakat tuh pasti kami tampung gitu. Lalu kami realisasikan gitu dalam suatu pembangunan.
yang berkelanjutan seperti itu. Jadi kami nggak hanya mengambil tenaga kerjanya aja, kan kami juga mengambil pemikiran-pemikiran yang ada di masyarakat supaya timbul kesadaran masyarakat akan pembangunan itu gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Bega. Mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk pihak pemerintah. Siapa dia yang ingin memberikan pendapatnya atas tanggapan dari Bapak Faris? Saya boleh izin menanggapi. Jadi kalau dibilang masyarakat terdampak, pasti masyarakat terdampak gitu. Tapi dampaknya itu secara keseluruhan atau enggak atau parsial. Kalau menurut saya, ketika adanya penetapan Bunaken sebagai cagar biosfer ini tuh bukan dampak yang besar sekali Bu untuk nelayan, karena emang seluruhnya enggak dampak. Seperti yang dibilang Bu Dwi Indah tadi, di cagar biosfer ini tuh ada yang namanya zona transisi. Zona transisi itu ketika rekreasi atau pariwisata sama pemanfaatan untuk penangkapan itu ada gitu. Jadi nggak murni dihilangkan. Bahkan nelayan tuh bukan sepenuhnya menganggur gitu dan jadi tenaga kerja untuk para investor, bukan. Dan kami selaku pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM itu udah menyalurkan bantuan langsung tunai untuk UMKM sebesar 2,4 juta rupiah itu untuk mereka berusaha gitu loh. Karena usaha itu pasti adalah keuntungannya walaupun dikit segala macam. Cuma itu kan kita untuk kreatif lagi gitu loh. Mungkin bisa kita menonjolkan kebudayaan kita atau mungkin ciri khas dari daerah kita, Bunaken tersendiri itu ke mancanegara terutama. Itu jadi pemasukan yang luar biasa. Karena waktu itu satu besek itu bisa laku berapa dolar gitu kan. Kalau kita mungkin di mata kita apa yang menjadi ciri khas kita itu mungkin murah, tapi di mata luar negeri itu sangat mahal sekali gitu. Jadi seperti itu. Jadi penetapan cagar biosfer ini bukan langkah untuk mematikan nelayan. Gitu. Justru ini untuk menjadikan nelayan itu lebih berkreasi lagi, terutama di bidang usaha UMKM gitu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin atas jawabannya kita dengarkan tanggapan dari pihak nelayan. Silakan Bapak Fahrul. Iya, terima kasih. Namun pada nyatanya kegiatan penyerapan tenaga kerja yang terjadi adalah tidak sepenuhnya mengambil tenaga kerja dari tenaga kerja setempat. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi adalah dibawanya tenaga kerja dari luar ke tempat tersebut, di mana akan terjadinya tetap saja akan terjadi pengangguran untuk nelayan-nelayan yang tidak memiliki opsional lain. Dan terkait hal tersebut dana pemerintah juga tidak akan langsung turun atau langsung didapatkan oleh nelayan secara cuma-cuma secara langsung, namun juga mengikuti prosedur dan terkadang akan ada hambatan-hambatan yang dimana masyarakat sendiri tidak dapat mengklaim apa yang harusnya didapat oleh yang harusnya kita dapat oleh masyarakat nelayan sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin akan ada tanggapan dari pihak pemerintah? Apakah ada, Pak? Boleh lagi nih. Oke, siap. Jadi gini, masalah tenaga kerja ya. Kalau dibilang tenaga kerja tidak menyerap masyarakat sekitar itu menurut saya kurang tepat, soalnya gini, kalau kita menyerap tenaga kerja dari luar Bunaken terutama, itu pasti satu biaya untuk
orang luar masuk ke Bunaken itu lebih mahal. Jadi mereka lebih memikirkan untuk lebih baik kerja di daerah mereka masing-masing, terutama pandemi COVID-19 seperti ini. Untuk mereka tinggal stay di Bunaken itu menurut saya butuh effort yang lebih gitu. Tapi kalau kita menyerap elemen masyarakat itu mungkin dari pihak investor bisa dipertimbangkan itu. Itu merupakan masukan yang sangat positif itu. Nah, kenapa? Karena satu, mereka udah kenal namanya Bunaken, udah kenal ciri khasnya Bunaken seperti apa. Jadi mereka lebih tahu untuk ya minimal jadi tour guide mini lah untuk para wisatawan gitu. Terutama untuk mancanegara. Mungkin ada pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam bahasa Inggris terutama, atau mungkin dalam bidang service itu sih. Jadi bukan berarti ketika nelayan berkurang mata pencahariannya terus tenaga kerja diserap dari luar tuh sangat sangat kurang cocok gitu loh. Ya ini namanya juga untuk Bunaken sendiri, dan Bunaken ya bukan ekosistem saja tapi juga masyarakat juga seperti itu. Baik, apakah masih ada tanggapan Bapak nelayan, Bapak Iya, Fahrul? namun mohon maaf, namun pada kenyataan di lapangannya bahwa tenaga kerja yang diserap dari nelayan sendiri memang kurang. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi ya karena memang di lapangannya seperti itu. Jika memang pemerintah telah merencanakan sedemikian rupa, namun kenyataannya seperti tidak seperti yang direncanakan, ya bagaimana karena kami sebagai nelayan, kami merasa seperti itu. Baik, mungkin mungkin atas pendapatnya tadi dari pihak pemerintah bisa nih coba seberapa besar persentase keyakinan pemerintah nih dalam menjamin bahwasanya nelayan atau masyarakat setempat terjamin kesejahteraannya tanpa perlu khawatir dengan adanya ditetapkannya Bunaken sebagai cagar biosfer ini menyingkirkan mata pencarian mereka. Kalau dibilang dalam persen, satu, sebelum saya bilang persennya berapa, satu, ini masih dalam tahap, masih dalam tahap sounding sama pembangunan ya. Jadi belum masuk ke perekrutan tenaga kerja segala macam. Dan juga belum terjadi pembangunan yang secara nyata di tempat Bunaken tersebut. Seperti ya pembangunan hotel segala macam, resort ataupun segalanya itu masih belum terlaksana karena masih dalam tahap perencanaan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mungkin nanti Bapak Stefan bisa menjelaskan ataupun dari pihak investor. Nah, untuk masalah persen berapanya itu banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan gitu loh. Baik dari satu banyaknya investor, banyaknya UMKM, banyaknya usaha yang ada di lapang seperti itu. Jadi kalau satu UMKM bisa 5 orang atau 10 orang perekrutan, mungkin bisa persentase di atas 75% masyarakat sekitar bisa terserap sebagai tenaga kerja seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan oh ini bakal kita rugi nih, soalnya perekrutan sedikit segala macam dan ketentuannya ada minimumnya seperti itu. Mungkin basic nanti bisa dibicarakan dengan masalah investor. Investor juga untuk membangun suatu bangunan seperti resort terus apapun itu pasti juga ada AMDAL. Nah di AMDAL ini juga pasti mereka menyinggung kesejahteraan masyarakat itu bakal bagaimana, dampak ke masyarakat seperti apa. Ketika dampaknya itu negatif pasti kami tolak, pasti kami revisi seperti itu. Jadi enggak, oh ini bagus nih buat pemerintah, ini bagus nih pasti cuannya banyak untuk pemerintah, bukan seperti itu. Tapi ini juga kesejahteraan masyarakat sendiri. Apakah membawa dampak positif atau enggak? Ketika dampak itu positif ya udah kita terima seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Fredo atas tanggapannya. Jadi untuk pihak nelayan seperti yang Bapak Fredo sampaikan bahwasanya tidak perlu khawatir atas adanya penetapan ini karena baik dari pemerintah maupun dari pemerintah pusat maupun daerah pun menjamin akan tetapnya kesejahteraan masyarakat seperti itu. Nah, mungkin karena sudah
kita karena keterbatasan waktu, mungkin diskusi bisa kita akhiri. Sebelumnya, apakah ada yang ingin disampaikan sebagai statement terakhir untuk Bapak dan Ibu? Bagaimana pesannya? Silakan, kalau yang masih ada. Ibu moderator, apakah saya boleh menyampaikan statement terakhir? Ya, silakan. Baik. Yang ingin saya sampaikan. Oke, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah baik masyarakat terutamanya kita harus dapat melihat bahwa penetapan cagar biosfer bagi Taman Nasional Bunaken ini merupakan suatu dampak positif itu. Kita harus melihatnya sebagai itu. Kita harus menyamakan sudut pandang kita seperti itu. Mengapa? Karena kita harus lihat bahwa dengan adanya penetapan ini kita bisa memperoleh bantuan lebih lagi untuk pengembangan masyarakatnya, terutama di daerah-daerah perdesaan. Kita bisa mendapatkan bantuan bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari dalam luar negeri seperti itu. Dan juga memang ini merupakan suatu tugas pemerintah yang cukup berat juga ya, melihat bahwa memang tidak mudah untuk menyelaraskan untuk bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang seperti itu. Tapi yang perlu kita lihat adalah seperti dengan adanya cagar biosfer ini, contoh ini sangat membuka sekali peluang bagi ekowisata yang dapat menjadi income bagi masyarakat setempat gitu. Dan pastinya dengan ekowisata semakin digalakkan, masyarakat juga bisa semakin dilibatkan gitu, karena masyarakat yang mengetahui mengenai lokasi tersebut, sehingga masyarakat setempat dapat diberdayakan, sehingga ini juga merupakan suatu hal yang positif. Lalu juga memang untuk UMKM juga bisa juga itu menjadi salah satu alternatif juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan juga bisa juga untuk pemberdayaan nelayan seperti itu. Jadi paling yang saya ingin sampaikan pada kita semua adalah marilah kita bersama-sama untuk mendukung penetapan cagar biosfer di Taman Bunaken ini, sehingga Bunaken ini menjadi salah satu panutan bagi negara-negara lain juga untuk melihat bahwa inilah potensi bagi negara kita untuk dapat berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Stefan atas apa yang statement terakhir ya. Mungkin saya dapat simpulkan bahwasanya terkait penetapan Bunaken sebagai cagar biosfer Indonesia dapat berpeluang besar baik bagi negara maupun bagi masyarakat setempat, sehingga tidak perlu khawatir bagi masyarakat karena dari pihak pemerintah sendiri menjamin atas tidak tergesernya kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga tetap dijalankannya pengelolaan konservasi agar supaya sumber daya yang ada dalam kawasan tersebut tetap terjaga, sehingga lebih meningkatkan nilai ekologis yang dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Bunaken tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir dalam diskusi malam hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam.